Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya akan membahas terkait dengan satu peristiwa yang sangat luar biasa ketika Yesus disalibkan, dan tentunya pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Kita buka Alkitab dari Matius pasal 27 ayat 51. Dan nanti kita akan bandingkan dengan Ibrani pasal 10 ayat 19. Mari kita baca bersama-sama. Pertama-tama Matius pasal 27 ayat 51 dulu. Dua iya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Ibrani 10 ayat 19, dua iya. Jadi saudara-saudara, oleh dari Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kita lanjutkan ayat 22 ya. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Tema kita kali ini adalah tabir bait suci terbelah dua. Sekali lagi, tabir bait suci terbelah dua. Pada saat menjelang atau saat kematian Yesus di kayu salib, banyak peristiwa ajaib yang terjadi. Hal ini menunjukkan atau membuktikan bahwa pribadi yang mati di kayu salib ini bukanlah manusia biasa. Tidak ada pernah dalam sejarah dunia ini seorang mengalami kematian, terjadi peristiwa-peristiwa yang ajaib, peristiwa-peristiwa yang spektakuler, peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Di dalam bacaan kita ini, bahkan kalau kita teruskan nanti ke ayat berikutnya, dikatakan begini: tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, terjadi gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah, kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Bahkan ketika Yesus disalibkan, ketika berseru Eloi Eloi lama sabachthani, ada 7 perkataan disalib, dan salah satu lagi diantaranya, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Maka terjadi kegelapan, gelap gulita melingkupi daerah atau wilayah sekitar. Dan ketika mati pun, seperti saya katakan tadi, terjadi peristiwa-peristiwa luar biasa. Dunia dan alam semesta berduka. Salah satu kejadian yang sangat menyolok adalah tabir bait Allah terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Pertanyaannya, mengapa tabir bait suci terbelah dua? Dan apa kaitannya dengan kehidupan kita pada saat ini, kini dan di sini? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menoleh ke belakang ke perjanjian lama, Tuhan memerintahkan Musa untuk membangun bait Allah, untuk membangun kemah suci. Maksud saya, kemah suci ini dibagi dalam 3 bagian besar. Ada yang disebut dengan halaman, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Tabut perjanjian yang menggambarkan, melambangkan kehadiran Tuhan, itu ditaruh di ruang maha kudus. Saudara dikasih Tuhan, ruang suci dan ruang maha suci itu dibatasi oleh tabir atau tirai yang gunanya sebagai pemisah kedua ruangan tersebut. Ruang maha suci pada saat itu diyakini sebagai tempat
tempat kediaman atau kehadiran Allah. Jadi tabir dipasang sebagai tanda yang memisahkan antara Tuhan dan manusia. Di ruang suci tidak boleh ada orang yang masuk kecuali imam besar. Bahkan orang yang bisa masuk ke ruang suci ini adalah imam, itu pun hanya 1 kali 1 tahun. Tidak boleh sembarangan masuk ke ruang suci, apalagi ke ruang maha suci. Jadi Bapak Ibu Saudara, imam besar yang bertugas pada saat itu pinggangnya ini diikat dengan tali. Kenapa diikat dengan tali? Karena kalau misalnya contoh imam besar ini munafik, penuh dengan dosa, tidak layak, tidak berkenan, maka tidak ada yang bisa mengambil mayatnya ketika menghadap kekudusan hadirat kemuliaan Tuhan. Maka harus ditali, digeret namanya ya, ditarik dari luar, dari halaman ditarik. Makanya kalau misalnya seperti Zakaria, siapa Zakaria? Bukan ibunya, Zakaria itu laki-laki. Zakaria itu ayahnya Yohanes, ya. Zakaria ayah Yohanes pernah berpindah sebagai imam besar. Dia ditemui oleh malaikat di ruang Maha Kudus. Apa yang terjadi? Karena begitu dia melihat sinar dari malaikat itu, dia lama sekali di sana, bahkan sampai bisu pada akhirnya. Ketika lama sekali di sana, tentu itu tadi digoyang. Ini orang ini masih hidup atau bagaimana nih? Ternyata masih hidup. Sampai akhirnya Zakaria keluar dari ruang Maha Kudus Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, imam besar boleh masuk ke ruang suci hanya sekali setahun. Itu tujuannya untuk mempersembahkan korban. Dan korban yang dipersembahkan itu untuk dirinya dan untuk bangsa Israel. Jika ada orang yang biasa masuk ke ruang Maha Suci, maka orang itu akan dihukum mati. Akan dihukum mati, tidak boleh sembarangan. Itulah pembatas antara halaman ruang suci, ruang Maha Suci. Ada yang disebut dengan tirai atau tabir. Tidak boleh macam-macam, tidak boleh sembarangan. Begitu ketat. Bagaimana kekudusan, kesucian, kemuliaan Tuhan itu tidak boleh dipermainkan. Itu gambarannya. Tidak boleh leluasa umat Tuhan biasa untuk menghadap Tuhan. Tidak boleh. Harus diwakilkan oleh seorang imam besar. Dan jangan lupa, nanti di perjanjian baru kita akan melihat begitu banyak cerita tentang Yesus sebagai imam besar agung, khususnya di dalam kitab Ibrani. Apa artinya kami bait suci terbelah dari atas hingga ke bawah? Ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara bahwa kematian Yesus, pengorbanan Yesus telah membuka jalan ke surga. Itu dikatakan tadi di dalam kitab Ibrani. Coba kita lihat tadi. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya. Tabir itu terbelah dua oleh karena karya dan pengorbanan Yesus. Sekali lagi saya ulangi, kematian Kristus di kayu salib telah membuka pintu sorga bagi kita. Tidak lagi batas, tidak lagi penghalang antara manusia dengan Allah. Manusia atau kita ini sejak saat itu, sejak tabir bait Allah terbelah dua, kita bisa datang menemui Tuhan secara pribadi. Tidak perlu lagi melalui perantara. Jadi mudah. Saya ulangi kembali ya. Dulu tidak boleh sembarangan orang menghadap Tuhan. Harus melalui imam besar. Itu pun 1 kali 1 tahun. Tapi ketika tabir bait Allah terbelah dua, tirai yang ada di bait Allah terbelah dua, ini memberikan pengertian, pemahaman kepada kita. Tidak ada lagi perantara
untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan, untuk kita bisa berjumpa, bertemu dengan Tuhan. Ada kemudahan, ada keleluasaan yang tadinya begitu ketat, begitu sukar, begitu sulit, tapi lewat karya pengorbanan Kristus di kayu salib, kita bisa leluasa untuk menghadap Tuhan tanpa harus melalui perantara, karena sudah bergeser. Bukan lagi fokusnya tempat baik Allah di Yerusalem, tapi sudah di dalam diri Yesus. Makanya saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, tolong kita berhikmat dan mengerti, perantara ke surga tidak boleh media lain. Ada orang Batak bilang, Aida doa. Maksudnya perantara. Perantara ke surga tidak boleh apapun yang lain kecuali Yesus. Termasuk kita harus tegas berkata, memang kita memberikan penghormatan yang sangat luar biasa kepada Maria, Bunda Yesus. Karena melalui rahim Bunda Maria, Yesus dalam keberadaan sebagai manusia dikandung dan dilahirkan. Makanya sampai ada ayat yang berbunyi, diberkatilah buah rahim. Kita memberikan penghormatan. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, ada kutub yang sangat ekstrim antara Protestan secara umum dengan Katolik. Protestan, memang kenapa? Itu kan Maria kan manusia biasa seperti kita, jadi kurang memberikan tempat dan penghormatan kepada Maria. Coba tunjukkan dulu kepada saya belum pernah melihat nama gereja, namanya gereja Maria di Protestan. Katolik banyak gereja Santa Maria, ada kan? Nah, tapi jangan sampai kebablasan dalam konteks yang lain. Tidak boleh Maria menjadi perantara ke surga. Hanya Yesus perantara ke surga, satu-satunya, tidak ada yang lain. Tapi contoh keteladanan, kehambaan, pengabdian Maria itu menjadi inspirasi yang sangat dahsyat dan luar biasa bagi kita. Bagaimana seorang gadis yang masih perawan, dia rela berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau katakan ini. Kesediaan Maria untuk dipakai Allah menjadi tempat rakitnya, di mana sang firman dilahirkan dalam keberadaan sebagai manusia. Itu sesuatu yang ajaib dan luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Maria bukan perantara, Yesus perantara, tapi Maria adalah ibu. Jadi dalam konteks rohani, ibu rohani kita itu bukan lagi Hawa. Ibu rohani, ibu dalam konteks kejatuhan ke dalam dosa, ya Hawa. Tapi dalam konteks bagaimana Tuhan memakai seorang ibu, keteladanan kita adalah ibu rohani kita adalah Maria. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa mendekat dan akrab menjalin hubungan dengan Tuhan. Robeknya tabir bait suci juga menandakan bahwa Tuhan tidak lagi berdiam di ruang suci. Jadi kalau bangsa Israel kan menghampiri Tuhan yang suci kan di bait Allah. Tapi dengan terbelahnya tabir atau tirai itu, kesucian, kekudusan, kemuliaan Tuhan tidak hanya di ruang suci, tapi dimanapun kita berada. Dan ini juga menjadi argumentasi alasan bagi kita, berbeda dengan agama keyakinan lain. Kalau orang lain itu punya arah tertentu, ke sebuah arah tertentu. Memang dulu bangsa Israel juga begitu. Makanya di dalam Daniel 6 ayat 11, 3 kali sehari seperti yang biasa dilakukan, berdoa, memuji, menyembah Allahnya, dia membuka tingkat pintu ke arah Yerusalem. Arah itu adalah kiblat. Tapi kita dalam konteks setelah tabir bait Allah terbelah dua, Allah itu adalah Allah yang hadir di mana-mana.
Makanya dikatakan salah satu sebutan dari Yesus adalah Immanuel. Allah menyertai kita dimanapun kita berada. Tuhan tidak lagi hanya berkata di bait suci. Dia ada di dalam hidup kita. Dia ada dalam keseharian kita. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 3:16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Ini peralihan yang sangat jelas. Tadinya bait Allah ada di Yerusalem. Ada ruang kudus, ruang maha kudus. Tapi setelah tabir bait Allah terbelah dua oleh kematian Kristus, dia rela menyerahkan nyawanya, maka bait Allah itu bukan lagi konteksnya gedung, bait suci Yerusalem. Dan bait Allah itu adalah kamu, karena Roh Allah dia di dalam kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia sekarang begitu dekat dengan kita, sangat dekat dengan kita. Dia ada di dalam kita. Kenapa kita katakan dia ada di dalam kita? Karena Yesus berkata, sebelum berpisah dengan murid-muridnya, aku tidak akan membiarkan engkau yatim piatu. Aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain, Roh Kudus, Roh kebenaran. Ia akan tinggal di dalam kamu dan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi ketika kita percaya, terbuka menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, itu boleh terjadi oleh karena karya pekerjaan Roh Kudus. Tolong ya perhatikan, kalau ada orang-orang di luar sana selalu mencaci, memaki, menghina, merendahkan Yesus, simpulkan dalam hatimu masing-masing, kenapa mereka demikian? Karena mereka belum memiliki Roh Kudus. Tidak mungkin seseorang bisa berkata terkutuklah Yesus. Tidak mungkin seseorang bisa mengaku Yesus itu Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang mengatakan hal itu. Jadi kita ini menyebut Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu bukan perkara biasa. Tapi kalau kita termasuk dari gereja tradisi, gereja keturunan, kita tidak merasa sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang berdampak besar dalam hidup kita. Kenapa? Yesus Tuhan biasa. Padahal sebenarnya ketika kita menghayati, merenungkan secara sungguh-sungguh mendalam, aku mengaku Yesus Kristus Tuhan, karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya setuju dengan lagu yang sering dinyanyikan. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Jadi tolong Bapak Ibu Saudara, gereja, sampai Yesus berkata, aku akan mendirikan gerejaku, eklesia, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Yang dimaksud di situ gedung atau orang? Hah? Aku akan mendirikan jemaatku atau gerejaku, eklesia, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yang dimaksud alam maut tidak menguasainya gedung atau orang? Orang. Kita memiliki gedung gereja, puji Tuhan. Tapi sebenarnya kita harus terbuka bahwa ternyata gereja atau bait Tuhan itu bukan lagi ditinggal di dalam sebuah gedung. Sekalipun Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah ibadah, Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah, kalau tidak ada di situ orangnya, buat apa Tuhan hadir di situ? Tidak ada. Justru Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah. Mongol berkata apa? Mongol ini memang menurut saya bagus, puji Tuhan. Taman Mongol stand up comedy. Beliau berkata, hadirlah Tuhan di tempat ini. Oh, saya tidak setuju. Karena apa? Kalau Tuhan hadir akan jadi hancur semua. Dia nggak ngerti. Tuhan itu kita kenal, dengarkan baik dua kata. Zatnya, pribadinya memang tidak mungkin hadir. Tidak mungkin hadir dalam pengertian sosoknya. Tapi Allah itu kita kenal dengan energi Allah, kuasa Allah, hadirat Allah, kemuliaan Allah. Bangsa Israel juga akan mati kalau Allah sendiri yang hadir langsung.
tetapi hadiratnya, kemuliaannya, energinya, kuasanya, pemulihannya, perbuatannya hadir dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tabir bait Allah telah terbelah juga. Kalau memang pengertiannya Tuhan hadir bukan lagi sekedar di bait Allah Yerusalem sah, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, dan tabir bait Allah itu, dan bait Allah itu pun sudah dihancurkan. Sudah pernah saya sampaikan di sini oleh Jenderal Titus pada tahun 70 Masehi. Itulah sebabnya Yesus pernah menangisi Yerusalem. Kenapa? Satu batu pun tidak akan ada di atas batu yang lain, karena akan dihancurkan, akan dirobohkan. Saudara dikasih Tuhan, kalau bait Allah itu atau kehadiran Allah itu sudah di mana-mana, ada konsekuensi yang positif dan negatif. Positifnya apa? Kita bisa dengan mudah membangun relasi dan hubungan kita dengan Tuhan tanpa harus melalui perantara lagi. Saya mau kasih tahu, dalam sejarah gereja ada yang namanya pernah menjual surat penghapusan dosa. Surat penghapusan dosa ini bahasa lainnya adalah surat indulgensia. Jadi kalau mau dihapuskan dosanya, dibayar dulu, dibayar kepada imam, ya kan? Inilah salah satu yang diprotes oleh Martin Luther, bapak reformasi gereja yang sangat terkenal. Tidak setuju dengan surat indulgensia, surat penghapusan dosa. Jadi kalau misalnya contoh Bapak Bunga punya dosa, datanglah ke imam, bayarlah sekian, baru nanti didoakan, baru nanti dia diampuni dosanya. Itu pernah terjadi dalam sejarah. Tapi saya kasih tahu, tidak pernah punya konsep demikian, karena Yesus itu mati dengan kasihnya, kerelaannya, menyerahkan nyawanya, sampai akhirnya David bayar Allah terbelah dua, membuktikan kita bisa datang langsung kepada Tuhan. Itu positifnya, itu keunggulannya, itu kehebatannya. Tapi ada titik kelemahannya yang perlu menjadi sorotan perhatian bagi kita. Apa itu? Ada yang tahu? Karena saking mudahnya, saking gampangnya, saking begitu leluasannya, begitu bebasnya kita bisa bersekutu dengan Tuhan, akhirnya kita jadi apa? Jadi remeh, jadi abai, jadi kita pandang sebelah mata. Padahal sebenarnya, dengarkan baik, Bapak Ibu Saudara pernah mendengarkan apa yang disebut dengan kasih karunia. Kasih karunia itu kalau diterjemahkan adalah pemberian secara cuma-cuma atau gratis dari Tuhan kepada kita, oleh karena kita sebenarnya tidak layak menerimanya. Itu kasih karunia. Pemberian secara cuma-cuma, secara gratis. Tapi jangan lupa, orang sering mengelompokkan kalau cuma-cuma gratis apa itu? Murah. Coba kalau di pasar, ibu-ibu pergi beli tomat, ada yang disisihkan samping, sudah sedikit agak terbelah, bahkan kulitnya sudah mulai lecet. Biasanya itu apa? Cuma-cuma. Cuma-cuma berarti artinya apa? Nggak usah dibayar, artinya apa? Ya, mutunya rendah, kualitasnya rendah. Tapi tolong Bapak Ibu Saudara, jangan samakan konteks membeli tomat di pasar atau menerima tomat di pasar karena gratis, murahan. Bukan. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita cuma-cuma gratis karena memang kita tidak bisa membayarnya. Oleh karena begitu tinggi agungnya kasih karunia Tuhan itu, maka diberikan secara gratis, secara cuma-cuma. Kalau begitu, apa respon tanggapan kita? Sebenarnya kita tidak boleh menganggap sebelah mata. Tidak boleh kita menganggap remeh, menganggap rendah dan hina, karena Tuhan memberikan secara cuma-cuma dan gratis kasih karunia-Nya kepada kita. Justru hal itu membuat kita kagum, takjub, terpesona.
bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan dengan berkata, ya Bapa ya Tuhan, sebenarnya saya tidak layak untuk menerima karunia-Mu, tapi oleh karena kasih-Mu yang begitu panjang, lebar, tinggi, dalam dan luas, maka apapun diperkenankan untuk mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pertanyaan sekarang begini untuk kita. Ketika Tuhan sudah bisa kita hampiri dengan kebebasan dan keleluasaan, pertanyaannya, sudahkah kita memberikan tahta hati kita kepada Tuhan? Ini pertanyaan. Sudahkah kita memberikan tahta hati kita kepada Tuhan? Dengarkan Bapak Ibu Saudara. Ternyata diri kita ini masing-masing punya tahta masing-masing. Tahta ini bahasa lain adalah punya keegoan masing-masing. Sebelum kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita diatur oleh diri kita. Pernah dengar kalimat dari Smith Wigglesworth? Ada yang masih ingat? Segenap diriku. Tolong sambung. Bagus sekali ini. Segenap diriku artinya aku yang mengatur diriku, suka-suka aku. Segenap diriku tanpa Allah hidupku. Berkurang diriku, mulai ada penyerahan, bertambah peran Allah mengatur hidupku. Tanpa diriku, segenap Allah mengatur hidupku. Saya mau tanya jujur saat ini. Kita semua ada di sini. Mana yang sudah benar dalam diri kita? Segenap diriku tanpa Allah hidupku. Berkurang diriku, mulai kau lakukan penyerahan, bertambah Allah mengatur hidupku. Tanpa diriku, segenap Allah mengatur hidupku. Bapak Ibu Saudara di mana? Di tangga berapa? Tangga 1? Tangga 2 ya? Puji Tuhan. Yang lain? Kalau tangga 1 gak mungkin. Dengarkan baik. Kalau segenap diriku tanpa Allah hidupku, orang itu belum berjumpa dengan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Belum mengalami pengalaman baru dengan Tuhan, belum mengalami perjumpaan, belum mengalami kelahiran baru. Karena segenap diri tanpa Allah hidup kita. Tapi berkurang diri kita, artinya keegoan, keakuan kita. Pernah saya sampaikan di sini, syarat menjadi murid Kristus apa? Sangkal diri, pikul salib, ikut Kristus. Sangkal diri. Tahu nggak arti sangkal diri? Sangkal diri. Sangkal diri bukan ini, perhatikan. Saya pendeta Berton. Saya bukan pendeta Berton, bukan itu sangkal diri. Berarti aku menyangkali diriku bukan pendeta Berton, bukan. Sangkal diri artinya Yesus tahu datul manusia memiliki kecenderungan ke dalam berbuahkan dosa. Sangkal diri artinya sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang jahat, sesuatu yang salah, yang tidak sesuai dengan isi hati Tuhan, kukatakan kepada diriku apa? Tidak. Ini dia. Sangkal diri itu artinya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan apa Tuhan mau, saya katakan tidak. Sebaliknya, sangkal diri, segala sesuatu yang Tuhan kenal, aku katakan ya. Makanya Yesus pernah berkata dalam khotbah di bukit, jikalau ya, katakan ya, jikalau tidak, katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari sejahat. Tahu gak arti ayat ini? Kekristenan tidak mengenal abu-abu. Kekristenan tidak mengenal setengah-setengah. Kekristenan selalu memberikan penegasan. Coba, kamu garam dunia. Gak pernah Yesus berkata, kamu sepertinya ada kadar garamnya. Enggak. Garam dunia berarti jelas. Terang dunia jelas. Kalau realita kenyataan dari pengalaman hidup kita belum sesuai dengan itu, berarti kita yang perlu terus makin melakukan penyerahan yang total. Pertanyaan saya kembali untuk kita, sudahkah kita memberikan tata hidup kita untuk Tuhan?
Dengan kata lain, jangan biarkan Tuhan diam saja dalam hidup kita. Kata Tuhan diam saja dalam hidup kita, bahasa lain dalam Alkitab adalah jangan biarkan Roh Kudus berduka dalam hidup kita. Tolong jangan memiliki konsep. Ada orang di luar sana memiliki konsep. Ketika kita berdosa, Roh Kudus loncat dari diri kita, baru ngintip-ngintip di sekeliling kita. Kalau nanti kita sudah bertobat, masuk kembali. Bukan. Itu bukan konsep Kekristenan. Karena janji Yesus apa? Aku akan menyertai engkau, dia akan menyertai engkau dan akan tinggal di dalam kamu kapan? Kapan? Selama-lamanya. Jadi bukan kalau kita berdosa Roh Kudus keluar, kalau kita sudah mengaku dosa masuk kembali. Bukan. Kalau kita berdosa, Roh Kudus akan berbisik di hati kita yang terdalam. Jangan anakku. Saya yakin itu pemahaman panas sering diperhadapkan dengan ini. Kenapa? Karena banyak kesempatan mau melakukan sesuatu. Jangan. Kau anak, jangan. Memang gini itu, memang silau matamu, jangan. Jangan, itu Roh Kudus yang berperan. Roh Kudus selalu mengarahkan kita kepada kebenaran, kepada kekudusan, bukan kepada kompromi dalam dosa. Kalau kita sudah mulai kompromi dengan dosa, saya mau sampaikan, kita sedang dikendalikan bukan oleh Tuhan, tapi dikendalikan oleh keegoan, keakuan kita. Jadi ketika kita berdosa, Roh Kudus itu berduka. Kalau Roh Kudus berduka, dia tidak akan bekerja dan berkarya. Paling pertama-tama mengingatkan, diingatkan kita, jangan. Tapi dengarkan baik. Kalau kita mengeraskan hati, apalagi terkait dengan dosa yang sama, kita mengeraskan hati, maka suara itu lama-lama makin jelas atau makin redup? Makin redup. Bahkan kita nanti akhirnya jadi seperti zombie, mayat berjalan, gak merasa lagi ada gelisah. Bahkan sampai terima kasih Tuhan untuk berkat ini. Jadi begitu akhirnya. Padahal itu sumbernya tidak benar, sumbernya keliru dan salah. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah dan tidak akan pernah menjadikan kita robot. Saya perlu menggali ini sedikit. Ketika Adam dicipta oleh Tuhan, maka Adam pun diberikan perintah, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang ada di tengah-tengah taman itu, jangan kamu makan. Pada saat engkau memakannya, kamu pasti mati. Ayat ini banyak diperdebatkan oleh agama lain. Buktinya itu Adam dan Hawa tidak langsung mati. Berarti ini tukang bohong, ini firman Tuhan. Dia nggak ngerti konteks mati dalam kekristenan, nggak ngerti. Mati dalam kekristenan itu paling tidak ada tiga: mati secara jasmani, mati secara rohani, dan mati secara kekal. Mati secara jasmani, terpisah tubuh dari roh. Mati secara rohani, terputusnya relasi hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa? Ketika Adam dan Hawa itu dalam dosa, maka tidak bisa lagi bersekutu dengan Tuhan, karena Tuhan itu kudus. Tapi jangan lupa, Tuhan mengasihi orang berdosa, tapi membenci dosa orang berdosa. Itu sebabnya dia datang. Kematian kekal. Kematian kekal itu adalah terpisah dari Allah secara kekal. Kalau Bapak Ibu Saudara menemukan dalam Alkitab kematian kekal, itu sama dengan kematian yang kedua. Itu sama dengan neraka. Ketika Tuhan memberikan perintah kepada Adam, diberikan kebebasan, bukan robot. Ini juga sekaligus menjadi jawaban bagi kita. Ada orang berkata, kenapa kok ditaruh di Taman Eden itu pohon pengetahuan yang baik dan jahat? Aturan kan simpel, praktis, gampang, mudah. Kalau Tuhan tidak tahu pohon pengetahuan yang baik dan jahat di Taman Eden, maka manusia tidak akan jatuh ke dalam dosa. Berarti yang membuat gara-gara Adam dan Hawa itu dalam dosa adalah Yesus, adalah Tuhan. Benar nggak demikian?
Pernah demikian? Enggak benar. Semua, perhatikan baik-baik kalimat ini. Semua pohon dalam taman ini berapa jenis? Banyak. Nanti kita tanya kepada Islam, berapa jenis saat ini? Semua, bukan satu, bukan dua. Semua, kecuali satu. Semua boleh hanya satu. Ternyata Tuhan menempatkan hanya satu ini sebagai bukti pengabdian, ketundukan, ketaatan, kasih dari manusia kepada Tuhan. Kalau tidak ada, tidak, bagaimana kita menunjukkan kasih? Gak ada. Jadi jangan berpikir Tuhan yang jahat di sini. Tuhan menciptakan kita bukan seperti robot. Dengarkan baik kalimat ini. Sebelum kita percaya dari Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita memimpin hidup kita. Setelah percaya Yesus Tuhan Juru Selamat, kalau kita tidak membuat penyerahan, tidak menyadari tabir baik Allah telah terbelah dua, kita bisa langsung akses surga melalui relasi hubungan kita. Kalau kita tidak manfaatkan sedemikian rupa ini, tetap juga banyak orang Kristen kok mengaku Kristen. Dia tetap mengatur hidupnya. Bukan Tuhan mengatur hidupnya. Saya sudah buat dari perkataan dari Smith Wigglesworth. Bapak saudara mungkin tidak pernah membaca ya Smith Wigglesworth ini. Kalau tidak salah, beliau yang diperkenan Tuhan sebanyak 22 kali menghidupkan orang mati, termasuk istrinya. Ketika dia pergi penginjilan ke negara lain, istrinya meninggal. Saat itu belum ada telepon, telegram yang ada. Di telegram bahwa istrinya telah meninggal. Belum selesai KKR di negara lain, dia minta pamit karena istrinya meninggal. Setelah sudah sampai di rumah, langsung dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku minta hidupkan kembali, aku mau bicara. Dia bangun lagi. Ada apa Pak? Kok bangunkan saya lagi? Sampai begitu luar biasa. Dia membuat rumusan, segenap diriku tanpa Allah hidupku. Berkurang diriku, berarti aku mulai melakukan penyerahan kepada Tuhan. Tanpa diriku, segenap Allah hidupku. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Beda pertanyaannya, kenyataannya sekarang bagaimana? Kenyataannya tadi Pak Buba sudah jawab nomor 2. Tapi sebenarnya yang benar itu adalah nomor 3. Kenapa? Galatia 2 ayat 19b sampai 20. Kita buka. Galatia 2. Galatia 2 19b sampai 20. Mudah? Galatia 2 ayat 19b sampai 20. Dikatakan demikian. Mulai dari aku telah. Saya baca untuk kita. Galatia 2 19b sampai 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Perhatikan. Namun aku hidup. Ikuti kalimatnya ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Ini kalimatnya gimana sih? Namun aku hidup. Iya kita hidup. Tadinya kita dalam Efesus 2 ayat 1 berkata, kamu semua telah mati oleh karena pelanggaran dan dosa. Mati ini maksudnya mati rohani. Terputus relasi hubungan manusia dengan Allah. Ketika Kristus, aku telah disalibkan dengan Kristus. Artinya, aku telah menyatu dengan Kristus. Aku telah menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Terus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Nah, apa maksudnya? Bapak Ibu saudara ini saat ini hidup kan? Hidup. Tapi iman yang benar ketika kita telah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam karya salib dan kebangkitannya, bukan lagi kita sendiri yang hidup. Aku di situ bahasa Yunaninya adalah ego. Ego. Namun bukan egoku lagi yang hidup. Kira-kira begitu kalimatnya. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Namun aku hidup. Kita ulang ya,
sekali lagi bagus banget nih. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Kelihatan kalimat ini bertolak belakang kan? Bertolak belakang kelihatan. Namun aku hidup. Benar kita hidup. Karena dihidupkan melalui karya kematian Kristus. Dan tentunya Roh Kudus yang bekerja sehingga kita mengaku dia sebagai Tuhan terus menerus. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Bukan lagi keegoan, keakuanku yang bertata, yang berkuasa dalam hidupku. Bukan lagi. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang hidup artinya Kristus yang bertata, berkuasa di dalam Paulus, dalam hidup Paulus. Nah, kan masuk. Bapak Ibu Saudara tahu siapa Paulus? Paulus itu penjahat, seorang yang ganas. Sebelumnya ya, namanya Saulus. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dalam perjalanan ke Damsyik, sebenarnya dia menuju ke Damsyik, dia minta surat kuasa dari imam-imam kepala, tua-tua Yahudi, untuk memperluas area penyiksaan dan penderitaan kepada tubuh Kristus. Di Yerusalem sudah berhasil. Berhasil. Saulus itu berhasil bersama dengan orang-orang yang tidak suka dengan pengikut jalan Tuhan, dengan orang-orang percaya Yesus. Sehingga orang-orang itu sampai tersebar oleh karena penganiayaan begitu berat sampai ke seluruh daerah Samaria dan Yudea. Tersebar karena penyiksaan, karena penganiayaan. Tapi coba perhatikan, ketika Rasul Paulus berkata kepada jemaat Galatia, namun aku hidup tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Artinya hidupku berubah drastis, berubah total. Itu maksudnya. Jadi dengarkan baik Bapak Saudara, tolong ini kita tangkap bersama. Ketika tabir Allah baik Allah terbelah dua, kita sudah punya akses langsung ke surga. Tapi tolong jangan diartikan ini. Begini, jangan salah diartikan. Kalau contoh nanti, kalau misalnya aku sudah punya akses sendiri ke surga, gak perlu lagi aku bersekutu satu dengan yang lain. Salah lagi. Karena apa? Firman Tuhan itu tidak boleh bertentangan satu dengan yang lain. Dengarkan baik. Salah satu mengoreksi kita ini salah mengartikan firman. Ketika firman yang kita kutip bertentangan, kontradiksi dengan yang lain, berarti pengertian kita yang salah. Iya kan? Saya kasih tahu. Ada seorang keluarga, tidak usah saya sebutkan namanya, kurang etis. Dan puncak pasti saya buat wajahnya. Waktu itu dalam sebuah perjalanan. Apalagi sekarang pandemi virus corona, tidak diperlukan lagi gedung, udah bisa online ini semua gitu kan? Iya kan? Waktu itu kebetulan mau pernikahan anak. Kalau begitu Bu, pernikahan kita Bu online lagi ya, online aja ya saya bilang. Ucap pasti dia. Pernikahan online, udah, aku memberkati dalam. Kalau pernikahan bolehlah kita. Waduh, jangan begitu egois kita dengan Tuhan. Kalau untuk pernikahan harus tatap muka, tapi kalau untuk ibadah, dengarkan baik Bapak Saudara. Dengarkan baik. Memang kalau memang konteksnya adalah ada masalah pandemi, kita maklum, bahkan kita harus tunduk kepada peraturan pemerintah. Tapi Rasul Paulus pernah berkata begini, berulang-ulang aku rindu datang kepadamu hai jemaat Roma, untuk bersekutu dengan engkau. Karena ketika pertemuanku dengan kamu, antara imanku dengan imanmu, akan menimbulkan sukacita yang menguatkan kita satu dengan yang lain. Nah, maksudnya pertemuan seperti ini adalah pertemuan yang menguatkan, bertemu sesama tubuh Kristus. Yang namanya pertemuan ibadah itu saling menghangatkan satu dengan yang lain. Makanya kalau ada pertemuan begini, yang boleh kita belajar, jangan saling menggosip satu dengan yang lain. Jangan sampai itu. Misalnya kita nanti selesai ibadah, kalau bercerita, ya ada pembelajaran berharga yang kita dapat, silakan. Tapi kalau tujuan kita bertemu, Pak Gilbert mengatakan begini, ciri-ciri membedakan ibu-ibu yang sedang membicarakan firman Tuhan dengan sedang gosip, gampang katanya. 50 meter pun saya nggak dengar suara mereka, saya tahu. Pak Gilbert tahu membedakan ibu-ibu yang sedang mempelajari firman Tuhan dengan menggosip.
Kalau moncongnya sudah begini, wah itu udah pasti dengan kata-kata itu. Terus, kayak gitu kan? Benar kan? Kan misalnya kan kalau kita ngatakan orang, terus, kan moncongnya kan langsung muncul ke depan gitu kan? Itu pasti kata-kata orang. Tapi kalau dia menjaga firman Tuhan, berbahagia. Akan beda kan? Beda kan? Nah kan gak ini? Dari moncongnya pun ketahuan orang itu sedang ngegosip atau sedang memberitakan firman. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak memperlakukan kita seperti robot. Ada yang tahu ayatnya? Tidak memperlakukan kita seperti robot. Mari kita buka Wahyu 3:20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Siapa yang pernah melihat gambar ini? Ada pernah lihat? Yesus mengetuk pintu. Apa yang Bapak Ibu sudah perhatikan di situ pintu? Perhatikan nggak? Atau hanya kedudukan Yesus saja yang perhatikan? Engselnya nggak ada dari luar. Kan itu kan ditutup, nggak ada. Nah nggak maksud? Tugas Yesus adalah mengetuk pintu. Nggak ada engsel yang membuka. Bukan Yesus tidak berkuasa mendobrak pintu itu bisa, tapi Yesus mengetuk. Artinya Yesus tidak memaksa, Yesus tidak membuat kita menjadi robot, tapi Yesus menginginkan, menghendaki supaya kita dari dalam pintu itu sebenarnya pengertian dari hati kita diketuk. Apakah ada kerelaan, keterbukaan untuk kita terus makin dibenahi, dipulihkan, bahkan sempurna? Ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita tidak langsung sempurna. Dalam konteks status, kita sudah menjadi orang-orang kudus, orang-orang benar karena dibenarkan. Tapi dalam konteks pengalaman kita dalam mengiring Tuhan, itu seperti kurs rupiah fluktuatif. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu Saudara yang hadir saat ini, yang menyaksikan langsung, fluktuasi dari kerohanian itu bagaimana? Coba grafik. Ini Pak pasti tahu lah grafik. Grafik gimana? Grafiknya gimana? Jejak gitu ya? Gimana grafiknya? Sebenarnya yang bagus itu begini. Daripada begini lebih bagus begini. Kalau kita gimana? Kalau Tuhan begitu dekat dengan kita, tiba-tiba Tuhan gak ada lagi. Bayangkan, itu tidak sehat Bapak Ibu Saudara, tidak sehat. Makanya saya katakan kepada kita, oke, siapa yang sebentar lagi ulang tahun? Ulang tahunnya itu ulang tahun apa? Coba jujur kita ini. Ulang tahun jasmani atau rohani? Ulang tahun jasmani, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, hari sekian, lahir ke dunia ini, wah. Pertanyaan saya, ulang tahun rohaninya? Siapa di sini boleh mengaku jujur umurnya 40 tahun secara jasmani, kerohaniannya juga 40 tahun? Kita bisa sebenarnya secara pribadi. Kalau ada seorang kakek nonjok dulu baru bicara, berarti umurnya 60, tapi kelakuannya, kerohaniannya masih 15. Nonjok dulu baru ngomong, emosinya dulu yang menonjol. Itu dia. Oleh karena itu, saya sampaikan, dengarkan baik. Ada kata-kata begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah menjadi. Itu disampaikan oleh Rasul Paulus kepada siapa? Kepada jemaat Roma. Jemaat Roma sudah percaya Yesus belum? Sebagai Tuhan Yesus sudah belum? Sudah. Tapi Paulus berkata, karena itu saudara-saudara, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Berarti yang namanya penyerahan, persembahan tubuh, persembahan hidup, tidak ada kata stop, tidak ada kata
berhenti selama hanya di kandung badan. Selama kita hidup, kita perlu diubahkan, dipulihkan, disempurnakan, disucikan sehingga menjadi serupa seperti Kristus. Makanya Rasul Paulus berkata di ayat yang lain, meskipun manusia lahiriah kan, tahu manusia lahiriah? Oke lah, punya banyak uang silahkan. Buat gincu-gincu ini semua silakan. Saya kasih tahu, dengarkan baik. Kita harus terbuka. Itu hanya untuk memperlambat. Iya, sekalipun nanti dipakai medikur nanti biar jangan berkerikut. Tapi saya kasih tahu, tetap juga nanti akan berkerikut. Itu lahiriah. Meskipun manusia lahiriah kami merosot, itu sudah firman Tuhan. Mau kita lawan firman Tuhan. Manusia lahiriah, manusia jasmani, manusia tubuh kita ini makin merosot. Pendengar makin kurang, gigi mulai rontok satu, udah suka batuk-batuk dan seterusnya. Itu alami sekali. Karena esensi kekristenan kita bukan tubuh ini. Tubuh ini nanti saatnya ada dipermuliakan. Manusia tubuh kita yang lama ini ditanggalkan dan kita mengenakan manusia baru. Tapi rohaniah kita ini tidak ada yang diperbaharui dalam konteks setelah kita mati. Bagaimana maksudnya? Manusia jasmani kita ini bukan kita kenakan nanti. Tubuh kemuliaan yang kita kenakan. Kalau tubuh ini kita kenakan nanti menua. Tubuh kemuliaan ya tubuh yang diberikan oleh Kristus kepada kita secara ajaib dengan kuasa. Kita kenakan tubuh kemuliaan. Tapi rohaniah kita ini tidak bisa dibeli. Dan rohaniah kita ini bisa diperbaiki, bisa dipulihkan, ditumbuhkan, didewasakan, bahkan berbuah itu selama kita hidup. Oleh karena Yesus mengetuk pintu hati kita. Dan dengarkan baik, Yesus mau apa? Kalau saya temukan dalam ayat ini, dan aku makan bersama-sama dengan dia. Saya sedang berpikir, ternyata Yesus menenteng apa? Rantang. Ada rantangnya, mau makanan enak. Jadi ketika Yesus mengetuk pintu hati kita, gambarannya Yesus tidak pernah merugikan kita. Sebenarnya dia menyiapkan berkat untuk kita nikmati. Tapi kita ini penuh kecurigaan, jangan. Ada orang Kristen ngomong begini, kalau aku sungguh-sungguh mengasihi Tuhan nanti, maka aku akan semakin merosot, akan semakin rugi, akan semakin menderita. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, belajar mengasihi Tuhan, kalau ada sesuatu yang tidak beres di masa lalu, memang kita akan mengalami proses. Kenapa kita mengalami proses? Kalau ada hal yang tidak beres di masa lalu kita, anakku yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Mau menjadi anak yang dikasihi Tuhan? Kalimatnya berikutnya apa? Karena aku telah mengambil keputusan menjadi anak yang mau dikasihi Tuhan, maka aku siap untuk ditegur dan dihajar. Siap kan? Kita ini maunya dikasihi Bapa gitu. Sama juga penerapannya, anak-anak di sini anak kita mau nggak dikasih Bapa sama Mama? Berarti Bunga udah menjawab mau, siaplah ditegur dan dihajar. Dihajar dan pengertian itu hal yang baik, bukan untuk mencelakakan. Gak ada orang tua misalnya yang memukul anaknya supaya kau mati. Enggak ada. Biarlah melalui gemblengan yang saya buat ini, anakku ini berubah semakin baik mengikuti kehendak Tuhan, kemauan Tuhan. Itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang terakhir, apa dampaknya jika Tuhan menduduki tata hati kita? Apa dampaknya, apa pengaruhnya, apa khasiatnya, apa manfaatnya ketika kita mengizinkan Tuhan bertata dalam hidup kita? Yang pertama, dampaknya kita tidak akan merasa kesepian dan kesendirian dalam hidup. Kenapa? Karena dia bertata dalam hidup kita, berarti dia benar-benar kita yakini ada berjalan bersama dengan kita. Amin. Kenapa orang seringkali mengalami kesepian dan kesendirian? Karena dia memang Tuhan tidak berperan terlibat dalam hidupnya. Tuhan tertinggal jauh. Kalau boleh saya gambarkan, kadang-kala Tuhan itu diperlakukan orang Kristen 10 meter mungkin di belakang. Ayo Tuhan cepat,
gitu kan. Setelah mentok sendiri dia, kaget dia. Tuhan, ayo. Karena sudah kewalahan dia. Karena apa? Karena kita tidak mampu mengandalkan kekuatan kita. Kita butuh Tuhan. Saya sangat bangga. Ketika saya baru menikah, saya ketemu dengan seorang pemilik ITC Permata Hijau. Bahkan perusahaannya di dalam di luar negeri. Saya sangat kagum dan takjub dengan keluarga ini. Saya naik Metro Mini 604 Pasar Minggu Tanah Abang. Mau pelayanan bersama Pak Suproni, saya worship leader, beliau berkhotbah. Tapi ketika ketemu di depan gedung di Gatot Subroto, gedung kan disewakan. Kita ketemu di sana. Tahu nggak? Pak Deddy Kurniawan Lambang bernada istrinya. Putrinya seperti Putri Diana, dan cantik. Ketika kita ketemu, udah lusuh keringat karena belum dilapkan gitu kan, turun dari Metro Mini gitu kan. Iya, ketika ketemu dengan kita, mereka itu naik mobilnya Lebusian. Iya, ketika ketemu kita, serupa itu menunduk gitu. Saya sangat salut melihat orang seperti ini. Uangnya bukan miliar, bukan ratus miliar, triliun, tapi rendah hatinya luar biasa. Coba lihat dulu orang-orang Batak di Keramat ini. Rumahnya saja masih susah-susah dikredit, tapi sombongnya menjundul langit. Tapi paling rajin itu untuk kor amak, kor iman. Paling rajin. Saya besar hati pada tidur mordong. Wah, sangat sekali. Tapi mencaci, memaki, nggak ada Tuhan dalam hidupnya. Keegoannya yang bertahta. Saya kasih tahu, saya doakan ini perkataan saya Malaysia. Banyak nanti orang Batak masuk neraka. Karena tidak serius, tidak sungguh-sungguh. Mohon maaf jangan tersinggung saya orang Batak. Tidak berubah hidupnya. Pohon itu dikatakan baik dari buahnya. Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Saya kasih tahu. Terlihat kok dengan jelas kita bisa mendeteksi diri kita ini. Apakah benar Kristus yang sudah menjadi Tuhan? Tuhan itu tahu. Pemimpin, raja, penguasa, pengontrol, pengatur dalam hidup kita. Kalau kita berkata dari Yesus sebagai Tuhan, berarti kesimpulannya suka-suka Tuhan itu yang benar. Kalau kita masih punya agenda sendiri, ambisi sendiri, tanpa melibatkan Tuhan dalam semua ini, saya kasih tahu. Warning besar untuk kita. Makanya, saya doakan keluarga jemaat yang hadir saat ini, termasuk Bapak Ibu Saudara di rumah. Saya doakan Bapak Ibu Saudara makin diangkat oleh Tuhan, makin diberkati oleh Tuhan. Tapi saya tidak mau. Saya pernah diingatkan oleh Tuhan bersama dengan istri saya. Jangan doakan jemaat itu hanya diberkati oleh Tuhan. Jangan. Tapi doakanlah jemaat itu supaya hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Kenapa? Kalau kita tidak kokoh, tidak kuat mengizinkan, membiarkan Kristus berkata dalam hidup kita, berkat-berkat di dunia ini bisa membuat kita lupa Tuhan. Makanya saya sangat bangga dan senang. Saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara baik yang menyaksikan langsung maupun yang hadir, semakin diberkati Tuhan, semakin dalam cinta akan Tuhan. Wah. Kepada Inang Pak Bunga, kepada itu aku ibadah. Kalau aku lihat tahun depan dia lapor sama saya, itu aku akan nambah lagi 2 rumah. Puji Tuhan. Tapi kalau sampai nanti tambah 2 rumah, tapi kulihat makin renggang hubungannya dengan Tuhan. Itulah yang saya sedang. Tapi saya doakan supaya terbuka jalan, makin diberkati Tuhan, makin berlipat kali ganda. Tapi kecintaannya, kerendahan hatinya, penyerahan juga kepada Tuhan makin indah dan luar biasa. Inilah yang menyenangkan Tuhan, berbahagia di hadapan Tuhan. Mari kita biarkan Kristus bertata dalam hidup kita. Itulah pesan dari tabir baik Allah terbelah 2, kita bebas dan dewasa, memuji, menyembah, bersekutu dengannya. Tapi jangan lupa, karena kebebasan, keleluasaan, kita kebablasan, ya udahlah. Apalagi ada rumus orang Kristen, orang Batak apalagi.
Toy mataudaw madosa mulai Senin sampai Sabtu. Hari Minggu mengaku dosa menghina. Bahasa Indonesianya, ayo kita melakukan dosa hari Senin sampai Sabtu. Hari Minggu nanti ada pengakuan dosa di gereja. Udahlah begitu terus. Doa orang makan yang saya kredit tahu. Susah dosa namin dagudangi. Asal tertarabak pasuk-pasuk pas agung Tuhan. Bagus, bagus. Tapi saya kasih tahu, bukan hanya supaya jangan terhambat berkat-berkat, supaya aku menyadari betapa besar, betapa dalam, betapa tinggi, betapa luas kasih-Mu Tuhan. Biarlah aku belajar hidup kudus, hidup berkenan kepadamu. Sehingga hidupku bukan hanya hidup yang dipersembahkan, dosaku banyak Tuhan persembahkan kepadamu. Jangan begitu waktunya Tuhan. Aku sudah belajar seperti apa? Pak Mazmur berkata. Ada yang berani menyanyikan lagu itu? Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Itu Pak Insinyur Niko Neto Raharjo yang menyanyi lagu itu dari Mas. Berani pujilah aku. Jangan sampai keseneo nanti. Lebih bagus sekali Tuhan bukalah kalimatnya. Betapa banyak dosaku bergelimpangan melalui kata dan perbuatan. Saudara dikasih Tuhan. Mari di momen kan kita sekarang menikmati. Yesus mati, kita ditebuskan. Yesus bangkit, dosa maut dikalahkan. Kita menikmati semua. Saya mau kasih tahu, mau tanya sebentar. Ketika Abraham hidup berkenan di hadapan Tuhan menjadi saudara Tuhan, sudah mati ke Yesus sana? Belum. Tapi coba kita bandingkan diri kita yang sudah Roh Kudus tinggal dalam diri kita, yang Yesus sudah mati, kita menikmati. Kalau mereka masih menanti, kan masih menanti. Dan mereka tidak melihat itu. Tapi keyakinan mereka lewat korban itu, ya memang pengharapan akan datang. Tapi kehidupan mereka begitu hebat. Belajarlah dari Abraham, belajarlah dari Daniel, belajarlah dari Sadrak, Mesak, Abednego, belajarlah dari Yusuf. Kita tidak lebih hebat dari mereka. Pada saat itu belum terjadi peristiwa Pentakosta, belum terjadi Golgota. Tapi hidup mereka begitu serius dengan Tuhan, begitu berkomitmen dengan Tuhan. Mereka membiarkan Tuhan dan firman-Nya bertata dalam hidup mereka. Mari kita bersama-sama berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Hidup yang kuhidupi sekarang ini dalam tubuh ini adalah hidup oleh karena iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untukku. Selamat hidup. Biarkan Tuhan bertata dalam hidup kita. Biarkan Tuhan mengatur hidup kita. Tuhan menuntun hidup kita dalam kehendak yang sempurna. Percayalah, Tuhan tidak pernah buat rugi anak-anaknya yang membiarkan Tuhan bertata dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati.